Irawan. Nama saya Radit. Nama saya Musa. Kami akan menjelaskan tentang kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 beranggotakan nama saya Raskara Jazabra Putra, nama saya Dina Qasim, Nama saya Diar Arif Irawan. Nama saya Radit. Nama saya Musa. Kami akan menjelaskan tentang kenampakan alam Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri dari kenampakan alam yang beragam. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Contoh kenampakan alam di wilayah perairan adalah sebagai berikut. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan satu dan daratan lainnya. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan, untuk olahraga air seperti berenang, lalu diving dan juga menyelam, dan juga ada sarana transportasi antar pulau seperti kapal dan lainnya. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambangan, dan sarana transportasi. Perkenalkan, nama saya Naraya Syah dari kelompok 3 dan ini teman saya. Nama saya Hana Hadis. Nama saya Radia Aulia. Nama saya Nazra Mutiraka. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang peristiwa yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bisa mengenal yang dituliskan oleh Abu Tahir pada masa kerajaan Majapahit, menggambarkan bagaimana para pemerintah bangsa muda-muda dapat mendampingi depan rukun dan damai. Kitab tersebut juga menuliskan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang hingga kini digunakan sebagai semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini tertulis pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk menghormati setiap perbedaan yang ada pada bangsa ini. Dan menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai bangsa negara untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Jika memelihara persatuan dan kesatuan dapat ditunjukkan antara lain dengan cara berikut. Satu, memiliki perasaan sebagai satu bangsa dan satu sama lain walaupun beda suku, budaya dan agama. Mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional. Peristiwa dalam masyarakat yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam, contohnya dapat dilihat dalam kegiatan berikut. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, mengikuti festival budaya Nusantara atau kegiatan kebudayaan lain di daerah sekitar, ikut serta dalam acara Jambore Nasional untuk dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari daerah, suku, dan agama yang berbeda. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perkenalkan, nama saya Syakila Nadadatinya. Di sini juga ada anggota-anggota saya, yaitu yang bernama. Nama saya Lutfi. Nama saya Raja Pradana. Nama saya Raihan. Nama saya Sejalan Musani. Nama saya Ramda. Baik, di sini kami akan menjelaskan pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Salah satu contoh tarian daerah yang berasal dari Aceh yaitu tari seperti. Tarian ini juga memiliki makna membangkitkan semangat kepada pemuda Aceh untuk melawan penjajahan. Berikut contoh-contoh pola lantai tari kreasi daerah, yaitu yang pertama yang akan dibacakan oleh teman saya nama Lutfi. 1. Pola lantai vertikal, yaitu menari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Refwansyah. 2. Pola lantai menyilang, yaitu penari membentuk garis menunjuk ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Rayhan. 3. Pola lantai horizontal, yaitu
dan di sini juga ada anggota-anggota kelompok kita yang bernama. Nama saya Lutfi Zain Mustafa. Nama saya Remansyah Pradana. Nama saya Rina Bukoni. Nama saya Ciana Nisari. Nama saya Widara Kasabina. Baik, di sini kami akan menjelaskan pola lantai dalam tari kreasi daerah. Pola lantai tari kreasi daerah umumnya merupakan tari yang dilakukan secara berkelompok. Salah satu contoh tari daerah dari Aceh yaitu tari seperti. Tarian ini juga memiliki makna untuk membangkitkan semangat kepada pemuda Aceh untuk melawan penjajahan. Berikut contoh-contoh pola lantai tari kreasi daerah, yaitu pertama akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Lutfi. 1. Pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis lurus ke depan atau ke belakang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Revansyah. 2. Pola lantai menilang, yaitu penari membentuk garis lurus ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Raihan. 3. Pola lantai horizontal yaitu penari garis membentuk garis lurus ke samping. Disampaikan oleh Isti. 4. Pola lantai membentang, yaitu penari berbaris membentuk garis kampung. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Raihan. 5. Pola lantai juga. Saya Frida Diana Adha. Saya Muhammad Farana Yati. Saya Rita Yatina. Saya Cipta Maralia. Saya Harina Salatina. Kita akan menjelaskan tentang iklan dalam media elektronik. Iklan merupakan sebuah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Selain media cetak, iklan juga dapat disampaikan menggunakan media elektronik. Media elektronik berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi, dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, dan reklam bergerak. Iklan dengan media televisi merupakan iklan yang ditayangkan melalui televisi. Iklan biasanya berupa teks bergerak dan adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Media televisi juga dapat menjangkau seluruh pelosok negeri. Iklan dengan media radio merupakan iklan yang ditayangkan melalui radio. Iklan berupa rekaman suara atau penyiar biasanya menyampaikan produk yang diinginkan. Iklan yang disampaikan biasanya berupa percakapan sehingga pendengar dapat membayangkan jika menggunakan produk tersebut. 3. Iklan dengan media internet. Online advertising merupakan iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, blog, maupun aplikasi mobil. Iklan biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang ingin diiklankan. 4. Iklan dengan media lokal reklame merupakan iklan yang ditayangkan melalui papan reklame yang berisi makna seperti halnya televisi. Media ini biasanya ada di persimpangan lampu lalu lintas atau pusat perbelanjaan. Baiklah, itu saja yang dapat. Oke, langsung aja kita ke materinya. Teman-teman tahu nggak sih apa itu zat tunggal? Enggak, belum. Ya udah nih, biar saya kasih tahu. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari ada satu materi, belum tercampur apapun. Contohnya apa sih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Contohnya adalah garam dapur, gula, apa lagi ya? Oh iya, kayu. Nah, teman-teman juga tahu nggak sih zat tunggal itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada unsur. Unsur akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Asya. Bagas unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Dan untuk senyawa akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Hasya. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Nah, selain zat tunggal ada lagi namanya zat campuran. Zat campuran akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Arya Dwi Ramadhani. Silakan. Zat campuran adalah materi berupa kumpulan dari dua zat atau lebih zat. Contohnya adalah air kopi,
air bercampur dengan garam, dan air bercampur dengan teh. Dan untuk zat campuran terbagi menjadi dua, yaitu zat homogen dan heterogen. Untuk zat homogen akan dibacakan oleh Rafa Nadai Sosuha. Homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terdiri selain menggunakan. Contohnya air bercampur garam. Nah, selanjutnya ada lagi yang bernama campuran heterogen yang dibacakan oleh teman saya yang bernama Saskia. Campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlalu sempurna. Contohnya air bercampur pasir, kopi hangat, dan lain-lainnya. Nah, segitu saja deh yang dapat saya sampaikan. Terlebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.